Yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Konsumen menjadi kurang peka terhadap harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKP Penyuluhan Pertanian CPNS 2019. Yuk mari kita belajar bersama. Cayo. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Administrasi penyuluhan sebagai total sistem harus dapat bergerak menuju sasaran dan tujuan yang mempunyai kesatuan: A. Hamparan, B. Kelompok, C. Pola pikir, atau D. Domisili. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pola pikir. Karena pola pikir termasuk kesatuan dari administrasi penyuluhan sebagai total sistem yang harus bergerak menuju sasaran, dalam hal ini adalah pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 2. Upaya yang berkaitan dengan administrasi personalia adalah: A. Perbaikan sarana yang dibutuhkan penyuluh, diantaranya mobilitas yang tinggi, sumber daya material, dan perumahan. B. Penyedia dana yang mencukupi untuk kelancaran tugas penyuluhan. C. Adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang baik. Atau D. Setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Karena salah satu upaya administrasi personalia adalah penyuluhan pertanian, adalah setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Berikut adalah upaya yang dilakukan KTNA dalam rangka penataan dan perbaikan organisasi, kecuali: A. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan. B. Jumlah KTNA dari setiap desa sebaiknya tetap. C. KTNA harus dapat mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban anggota. Atau D. Perlu campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan KTNA. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan termasuk upaya yang dilakukan untuk peningkatan peran KTNA, bukan dalam rangka penataan dan perbaikan. Jadi tadi yang kecuali ya. Berarti yang kecuali dalam rangka penataan dan perbaikan adalah yang A. Karena yang A ini tadi merupakan peningkatan dari peran KTNA. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 4. Berikut merupakan teknis administrasi tentang BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian, kecuali:
A. Wilayah kerjanya mencakup 1-2 wilayah kecamatan. B. Terdiri dari beberapa wilayah binaan. C. Wilayah binaan dikenal sebagai wilayah kerja penyuluhan pertanian atau WKPP. Atau D. Tiap WKPP dilayani oleh 2 orang petugas penyuluh lapangan atau PPL yang mencakup 1 atau beberapa desa. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Wilayah kerja BPP mencakup 1-2 wilayah kecamatan, bukan merupakan teknis administrasi tentang BPP. Jadi yang kecuali ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 5. Pernyataan yang benar terkait dengan KTNA adalah A. Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan di wilayah kecamatan dan kabupaten atau kota. B. Semua kontak tani atau ketua kelompok tani menjadi anggota KTNA. C. Merupakan organisasi formal perwakilan petani. Atau D. Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah D. Karena fungsi KTNA adalah sebagai wadah musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya tersebut. Jadi fungsinya untuk sebagai wadah musyawarah. Jadi yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 6. Kekuatan pasar atau market power berperan penting dalam tata niaga pertanian sebab A. Berpengaruh terhadap harga. B. Diketahui secara jelas. C. Dapat diamati secara langsung. Atau D. Dapat diukur secara tepat. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Berpengaruh terhadap harga. Kekuatan pasar atau market power berperan penting dalam tata niaga pertanian sebab berpengaruh terhadap harga di pasaran. Jadi jika kekuatannya baik, maka harga di pasaran akan naik. Tetapi jika kekuatan pasar menurun, maka harga di pasaran juga menurun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Teknik-teknik pertanian baru atau inovasi akan menggeser kurva penawaran ke arah A. Kanan atas, B. Kanan bawah, C. Kiri atas, atau D. Kiri bawah. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kanan bawah. Karena pergeseran kurva penawaran ke arah bawah atau ke kanan bawah dapat disebabkan oleh teknik-teknik pertanian baru atau inovasi sebagai keuntungan dari teknologi pertanian yang dapat menurunkan biaya produksi. Jadi di sini biaya produksinya itu menurun, kemudian harga jualnya itu naik. Jadi kita mendapatkan untung lebih banyak dan merupakan
penggunaan teknologi yang baik atau pemanfaatan teknologi yang lebih mumpuni. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Nomor 7 B, maaf. Oke, lanjut soal nomor 8. Berikut adalah tugas tambahan PPL atau penyuluh pertanian lapangan dalam membantu PPS atau penyuluh pertanian spesialis, kecuali berarti yang bukan. A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan. B. Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan program penyuluhan. C. Meningkatkan swakarya dan kemandirian petani. Atau D. Pembuatan demplot kaji widya dan penulisan ilmiah. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan merupakan tugas PPL langsung atau tugas yang utama dan bukan merupakan tugas tambahan, yaitu memberikan pelayanan pada petani. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Yang A itu adalah tugas PPL utama atau tugas langsungnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Kredit Usaha Desa atau KUD menyalurkan sarana produksi pertanian atau saprotan dari kredit usaha tani atau KUT maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK. B. Petugas penyuluh lapangan atau PPL. C. Kepala desa. Atau D. Dinas Pertanian. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK. Karena KUD langsung menyalurkan saprotan melalui TPK atau tempat pelayanan koperasi. Jadi menyalurkannya itu langsung tanpa perantara maupun melalui PPL, kepala desa maupun dinas pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 10. Keterbatasan modal yang dimiliki petani akan menyebabkan elastisitas penawaran hasil pertanian dalam jangka pendek bersifat A. Elastis, B. Unitary elastis, atau C. Inelastis, atau D. Elastis sempurna. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Keterbatasan modal yang dimiliki petani akan menyebabkan elastisitas penawaran hasil pertanian dalam jangka pendek, yaitu bersifat inelastis atau suatu keadaan di mana konsumen menjadi kurang peka terhadap perubahan harga. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Konsumen menjadi kurang peka terhadap harga atau bisa disebut dengan inelastis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.